Perkenalkan, saya Khalil Azahra akan memperkenalkan hasil dari makalah yang kami jadikan sebagai presentasi. Nah, kali ini proyek kami menjelaskan tentang proses job order costing yang dimana mulai dari pencatatan pesanannya, pengumpulan biaya produksi, sampai penentuan total biaya untuk setiap job. Alurnya mencakup pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, alokasi BOP, sampai laporan biaya pesanan. Semua langkahnya kami rangkum supaya gampang dipahami dan jelas hubungannya sama tiap pesanan yang dikerjakan. Executive Summary. UMKM ayam geprek RC masih memiliki kendala dalam pencatatan dan pengelolaan biaya melalui pendampingan. Kami menerapkan metode job order costing untuk menghitung biaya produksi secara lebih akurat. Hasilnya, UMKM dapat menentukan harga jual yang lebih tepat dan efisien. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan dan manfaat dari pendampingan ini. Pertama, tujuan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM memahami dan menerapkan proses costing agar pencatatan biaya produksi menjadi lebih terstruktur dan akurat. Melalui metode ini, UMKM dapat mengetahui biaya per porsi secara tepat dan menghasilkan laporan biaya yang lebih rapi untuk mendukung pengambilan keputusan usaha. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa dari kegiatan ini yang pertama pengalaman lapangan praktis, di mana mahasiswa memperoleh kesempatan nyata untuk mengaplikasikan teori yang mereka pelajari dalam kelas menjadi skenario bisnis dalam dunia nyata. Yang kedua, analisis biaya mendalam, di mana mahasiswa belajar melakukan analisis biaya operasional untuk menentukan titik impas atau break-even point dan mengidentifikasi area potensial untuk penghematan biaya. Kemudian, bagi UMKM, di mana peningkatan efisiensi operasional. Hal ini dilakukan melalui analisis dan masukan dari mahasiswa. UMKM dapat mengidentifikasi proses kerja yang tidak efisien dan menerapkan solusi untuk mengoptimalkan sumber daya. Yang kedua, kontrol biaya yang lebih baik, di mana UMKM mendapatkan wawasan tentang cara memantau dan mengelola pengeluaran yang lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, peningkatan kualitas layanan UMKM, di mana UMKM yang lebih efisien dan terstruktur, kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat cenderung meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lokal, di mana keberhasilan UMKM yang didukung dari program ini secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk usaha ini menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan utama pada usaha ini meliputi rasa khas produk yang menjadi daya tarik tersendiri, lokasi yang strategis untuk menjangkau pelanggan, dan juga harga yang terjangkau. Yang dimana hal ini tentunya membuatnya kompetitif di pasar. Namun terdapat juga kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti pencatatan biaya yang masih sederhana dan kapasitas produksi yang terbatas, yang tentunya dapat menghambat pertumbuhan dan efisiensi operasional jangka panjang. Sedangkan dari sisi eksternal terdapat peluang dan juga ancaman di lingkungan pasar. Peluang besar datang dari pasar mahasiswa yang besar di sekitar lokasi, serta potensi untuk mengembangkan layanan online guna memperluas jangkauan pelanggan. Di sisi lain, usaha ini menghadapi ancaman berupa persaingan yang tinggi dari pelaku usaha sejenis dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, identifikasi proses produksi, di mana pada proses produksi untuk ayam geprek ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama seperti penyiapan bahan baku, pengadonan, penggorengan, dan juga pengemasan.
Yang kedua ada pengalokasian biaya, di mana setiap biaya dialokasikan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Contohnya seperti biaya gas, minyak goreng, listrik, juga biaya sewa yang digunakan setiap berproduksi. Selanjutnya itu tujuan, di mana pada penerapan ini tujuannya untuk menghasilkan biaya proporsi yang lebih akurat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sudah di penghujung materi presentasi kami dan saya akan membacakan kesimpulannya, yang dimana job order costing membuat perhitungan biaya lebih akurat sehingga UMKM tahu biaya per porsi secara jelas, efisiensi meningkat, pemborosan berkurang, dan harga jual ditetapkan lebih rasional.